Welcome to Podcast Satu Santuy. Nah guys, kemarin ada akun nge-DM kita tuh ceritain pengalaman kayak gini. Jadi belum lama ini ada kasus pembunuhan di kampusku, tepatnya kasus mutilasi. Setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, diketahui dari bukti CCTV bahwa orang yang terlibat dalam pembunuhan dan mutilasi tersebut adalah teman dekat dari korban. Pelaku ini selama ini dikenal sebagai pribadi yang ceria dan baik. Kasus ini juga ternyata adalah kasus pembunuhan berencana karena pelaku merasa sakit hati dan iri akan pencapaian korban. Padahal mereka sebelumnya dikenal sebagai sepasang teman yang sangat dekat oleh para kerabatnya. Teman dekat? Bahkan mereka merintis bersama sebuah platform kita-kita untuk sukses bersama. Nah kayak gitu ceritanya. Dan menurut kalian ya, dari perspektif ilmu komunikasi, apa sih yang terjadi di antara mereka? Merinding ya. Betul, sebelumnya ini cerita merinding banget ya Mas Afif. Yang masuk akun tempat teman dekat tiba-tiba Dan bunuh. gongnya lagi, mereka ngiris bareng. Aduh. Kalau drama Inggris itu harusnya bener-bener sedekat itu ya. Bener juga sih. Tapi ya kalau kita bisa lihat ya, ini tuh dari perspektif ilmu komunikasi, lebih tepatnya lagi tuh di teori, yaitu ada yang namanya teori Johari Window. Karena kita bahas tentang antar personal. Kalau udah dua orang gitu, berarti kan itu kayak hubungannya udah sahabat, teman antara dua orang gitu ya. Ternyata di komunikasi antar personal itu ada yang namanya teori Johari Window, di mana kalau ternyata tiap orang itu punya sisinya masing-masing, yang misalnya ya kayaknya ada open self, itu yang orang lain juga tahu, ada juga yang hidden self, yang tahu cuma dia sendiri. Kayak contohnya iri ini, berarti kan dia sendiri dong yang tahu kalau iri. Yang temennya, yang korbannya kan nggak tahu karena nggak terbuka gitu. Nah dari sinilah kita tuh bisa tahu bahwa emang ternyata nggak semua orang yang di deket kita pun ternyata tampaknya dari luar kayak gimana, ternyata dalamnya ada hidden yang disembunyikan dari teori Johari Window ini. Gitu. Karena kurang keterbukaan. Bener banget. Jadi kayak takut banget ya kalau kayak gitu. Iya, serem Belum bahasa Inggris itu. nowadays. Ternyata ada hidden self kayak gitu ya. Ternyata aku baru tahu banget nih. Terus ngebahas kasus ini ada yang aku ingat juga dari ilmu komunikasi. Apa itu? Nah, kita masih berpikir nggak sih kok bisa sih pelaku ini tega banget gituin temennya. Nah sebenarnya tuh kita ini bisa melihat dari nonverbal si pelakunya. Kan sering kali nih kita melihat atau notice perilaku nonverbal dari si pelaku ini. Misal nih mereka nih kayak membuat gerakan atau gerak-gerik yang nggak nyaman atau sinis ke kita, atau kayak lirikannya tajam atau enggak, kadang juga nyelkit atau lain gitu. Kadang tuh dari komunikasi nonverbal si pelaku ini notice, kita nih bakal tahu kalau ternyata orang ini lagi nggak baik-baik aja. Terus juga ada teori komunikasi namanya penetrasi sosial teori. Apa itu? Nah di mana tuh maksudnya nih, dari maksud teori ini manusia ini layaknya bawang. Bawang. Iya, Bawang bombay. Bawang marinasi. Bawang marinasi. Kenapa tuh kayak gitu? Nah maksudnya tuh bawang ini maksudnya kan bawang mempunyai sisi dalam dan luar. Jadi manusia tuh kayak gitu guys. Bawang merah itu ya yang berlapis-lapis. Benar Bawang banget. bombay. Jadi kita nih bukan hanya memahami sisi luar dari seseorang, tapi juga harus notice sisi dalamnya. Nah dari mana kita notice? Dari gerak-gerik nonverbalnya itu. Seperti itu. tapi berarti itu lapisan-lapisan kayak bawang tadi itu ada yang dilihatkan ke orang, ada juga yang kayak dipendam Bener banget. di dalam. Oh, jadi mungkin itu yang diperlihatkan ke temennya, ke korbannya itu yang baik-baik aja, Baik aja. ternyata dalamnya iri, dengki. Iya, itu Oh. yang agak krusial ya buat kita, apalagi sampai mutilasi. Iya. Aduh. Tapi Nggak kan expect sih kayak itu. ada Iya. tau kayak aku ingat materi listening, tau gak sih? Masih Apa ingat itu? sih?
Jadi materi listening tuh kayak mendengarkan iya, orang lain komunikasi gitu. Jadi kayaknya sih waktu mereka masa sahabatan nggak pernah deep talk sih, Pasti, gosip pernah gitu. curhat. Mungkin waktu mereka curhat atau waktu ngomong tuh mereka kayak kurang pakai empati gitu loh. Jadi kayak maksudnya gimana tuh? Kayak gitu. Jadi tuh kayak apa ya? Kurang mengerti perasaan, misal aku curhat, aku abis beli ini pakai uang ini, tapi bla 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 bla, tapi si satunya lagi ini tuh kayak padangnya tuh kayak ih apaan sih, sombong gitu aja dicerita gitu loh. Jadi kayak kurang empati, Jadi- harusnya merasa kasihan, jadi kayak ngerasa apaan sih, jadi irinya tuh muncul gitu loh, apaan sih sombong banget gitu. Berarti jadi dia nggak ngelihat dari sisi lawan bicaranya Iya, ya. yang dimaksudin itu malah nggak ditangkap gitu loh, malah nafsunya tuh Apakah kayak- itu karena gaya listening berbeda-beda? Iya, jadi gaya listening tuh ada 4 kan guys. Ada Apa tadi itu? action oriented, people oriented, sama content oriented sama time oriented. Nah, menurut aku tuh mereka tuh maksudnya ke dua gaya listening nih, yang people oriented sama time oriented. Nah, kalau people oriented itu yang kayak peduli perasaan lawan mainnya gitu loh. Kalau time oriented tuh kayak pengen cepet-cepet pembicaraan ini selesai, nggak mau lama-lama gitu loh, kayak muak. nyaman ya? Iya, nggak Nggak nyaman nyaman, ngomong kan? sama Bener. salah satunya gitu loh. Ternyata seperti itu ya listening ya. Iya, Sama teman penting. ini crucial banget. Harus Terus, pakai empati. Iya, ternyata empati itu harus bisa dari hati ke hati, harus Bener, mendengarkan. Jadi gaya listening orang beda-beda. Tapi kalau misalnya saat curhat pas curhat gitu beda-beda, atau kayak gitu tuh lebih baik daripada Silent ini, treatment. silent treatment. Waduh. Jadi mending cerita tapi gaya listeningnya agak beda, apa malah nggak usah diceritain sekalian? Aduh. Kayaknya dua-duanya nggak ada yang baik. Kayaknya nggak ada yang baik. Bener, nggak ada yang baik. Tapi biasanya kalau tentang masalah teman mahasiswa nih, biasa mereka ini lagi dari kota yang berbeda nggak sih? Nah bener banget tuh, jadi Iya sih, kan beda-beda sih. apalagi kalau di kuliah tuh kan makin banyak ya dari Iya. maksudnya dari ada yang Daerah-daerah, rantau, iya. Betul. Nah Rantau. itu termasuk dalam teori intercultural friendship teman-teman. Wah, Jadi apa tuh? sesuai dengan namanya itu kan kultural ya, berarti kan dari budaya atau daerah yang berbeda-beda gitu ya. Tapi yang bisa di-highlight juga di sini, kita kan nggak tahu ya mereka ini tuh dari daerah yang berbeda Apa enggak. Nah, kalau yang di-highlight ini adalah mereka tuh pasti dari awal, dari lahir, dari cara dibesarkannya itu aja udah di lingkungan yang berbeda gitu. Iya sih. Itu aja juga udah different, udah beda gitu. Jadi mungkin mereka shock, bukan shock, tapi lebih kayak tepatnya kayak oh ternyata dia di lingkungan waktu pas kecilnya gini ya, dan aku sendiri nggak kayak gitu. Jadi mungkin dia merasa beda, terus ada rasa iri, kok dulu gue nggak kayak gini. Lingkungan keluarga gitu ya. Bener, bisa jadi itu bisa jadi perspektif. Ternyata ada faktor eksternal. Ya yang bener, juga bener dari banget kecil. gitu. Eksternal budaya sama keluarga, terus lingkungan pertemanan. Iya, itu ya. sangat mempengaruhi ternyata ya kalau dilihat-lihat. Wah. Gitu. Tapi kalau udah kayak gitu berarti sebenarnya solusi yang bisa dilakukan itu ya preventif ya. Kita harus sebelumnya Mencegah lah ya, menjaga hubungan dengan lebih baik, dengan dilakuin semua yang tadi udah kita bener bilangin. banget. Kalau cara komunikasi itu harus yang mengerti satu sama lain, keterbukaan juga. Tapi kalau udah mengenai pembunuhan karena rasa iri dengki, berarti udah ada permasalahan dari orang Iya. sih. Mental Itu sudah mental, bener. kalau udah mental psikiater sih itu harus ke psikiater. Psikiater. ya harus ketemu ahli Psikolog. jantung. Ahlinya. Ke psikolog, Ahlinya, iya. Ya, Bahaya. sebelum terjadi hal yang nggak Tidak diinginkan seperti ini ya. Iya. Karena kalau Itu nyawa udah orang loh guys. Oh, udah masalah orang gitu, udah penyakitnya, udah kita bukan anak-anak kita lagi untuk Iya. komunikasinya gimana sih. Kita sensor. Iya, berarti ya tetap kalau enggak di masa-masa sekarang kita udah ada media, udah ada banyak sosial media dan ada platform-platform. Contohnya platform Halodoc itu bisa berkonsultasi secara online atau bisa juga menonton podcast tentang kesehatan mental dan komunikasi yang baik seperti Betul di sekali. Pods ini. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang salah satu kasus pembunuhan yang ada di universitas yang teman kita udah ceritakan tadi. Kita udah bisa mengambil banyak pelajaran dan semoga bermanfaat. Dan kata-kata hari ininya Kak Gale. Kata-kata. Kalian percaya nggak sih kadang tuh musuh bukan dari orang asing,
Tapi Dari siapa? Dari siapa? Tapi dari teman terdekat kita sendiri. Oh my god. Oke, thank you guys for watching. Jangan lupa saksikan Satu Santuy Sadis. Bye. Dah.